Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita selalu menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, memberi kita banyak sekali kecukupan. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang petunjuk, sang uswatun hasanah yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Faik ingin menyampaikan bahwasanya hendaklah kita selalu membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang kelak di hari kiamat, memberi syafaat atau perlindungan kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup, penjelas cara hidup dan pembeda antara yang halal dan haram. Bahkan bila kita ingat pesan Nabi, beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, agar tidak sesat selama-lamanya. Bagi orang mukmin, Al-Quran adalah pedoman hidup, jalan hidup, akhlak maupun cara hidup. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Seolah sikap dan perilaku Nabi Muhammad sehari-hari bagaikan Al-Quran yang berjalan dalam diri manusia, sehingga beliau sangat pantas dijadikan sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi kita semua. Tentu, untuk mengamalkan Al-Quran tidak cukup dengan membacanya saja. Makna dan konteksnya perlu dipahami agar tidak keliru dalam mempraktekannya. Kalau tidak mengerti, maka bertanyalah kepada ustadz, kepada para ulama. Bahkan sangat dianjurkan untuk menghafal sebagian, bahkan seluruh ayat dalam Al-Quran tersebut. Dalam keterangan hadis Nabi yang lain dijelaskan bahwa pahala membaca satu huruf itu seperti pahalanya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi maksudnya begini, Nabi Muhammad bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, urai Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, jika kita sehari membaca alif lam mim saja, satunya itu bernilai 10 pahala. Berarti alif lam mim ada 3 huruf. Nah, itu kita akan mendapatkan 30 kebaikan pahala di sisi Allah. Bagaimana coba kalau kita membaca satu halaman, satu surat, satu juz, bahkan menghatamkannya di bulan Ramadan ini. Nah, anak-anakku, itu salah satu hikmah membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudah belum kita membaca Al-Quran? Atau sudah belum sih kita bisa membaca Al-Quran? Nah, bagi anak-anakku yang sudah bisa membaca Al-Quran, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Setiap sehabis sholat, coba kita baca 2 halaman, sehingga nanti 10 dalam sehari kita bisa membaca 10 halaman. Nah, 10 halaman itu sama saja dengan 1 juz. Nah, dikali 30 hari, maka nanti kita akan bisa menghatamkan Al-Quran saat bulan Ramadan ini. Nah, marilah kita semuanya semangat berfastabiqul khairat atau berlomba dalam berbuat kebaikan. Semoga kita senantiasa mau untuk memuliakan Al-Quran. Semoga generasi bangsa ini, semoga anak-anakku semua
menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Begitu kultum singkat yang dapat saya berikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.